Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Kita bakalan bahas lagi di sini tentang bagaimana oknum-oknum penjual mobil second ini ya bermain terus dengan kilometer yang diputar terus. Ini malah jadi hal lumrah sekarang di bagian orang-orang yang jual mobil second itu ya. Kilometer-kilometer putaran itu udah jadi lumrah. Ibaratnya kayak gini, mereka melihat nih, wah ini kilometernya 150.000, tapi perawatannya bagus nih, masih rapi dalamnya. Wah ini kalau diturunin jadi 70.000, 80.000 kayaknya nggak bakalan ketahuan. Nah ini yang jadi titik masalah sekarang. Kenapa? Ini salah satu pemicu keributan sebetulnya kalau bagi inspektor ya, kalau bagi kegiatan yang saya lakukan sekarang. Karena gini, kebanyakan ketika kita sampaikan bahwasanya kilometer mobil ini tidak real, banyak diantara mereka yang tidak terima. Padahal nih ya, sebetulnya pengen kita rahasiakan gitu. Kalau inspektor ini nggak seneng lah nyampe-nyampekan kondisi mobil di depan yang jual itu, paling nggak seneng, karena udah tahu efek jangka panjang itu pasti terjadi masalah. Nanti begitu kita kesana lagi, jadi suasananya nggak enak gitu kan. Nah tapi terkadang yang jual ini maksa. Nah ini dia yang jadi titik masalah sekarang. Mereka maksa untuk menyampaikan kondisi mobil seperti apa. Kalau kita sampaikan aja oke. Karena gimana ya, tuntutan mereka adalah gini, sampaikan aja bang, kita gentle aja di depan, ada yang kurang sampaikan. Nah kalau kita ditantang kayak gitu, inspektor ini malah justru gimana ya, makin tertantang. Oke ya udah, sampaikan aja. Nanti begitu disampaikan kilometer mobilnya putaran, mereka nggak terima. Karena kejadian hari ini, saya ada ngecek mobil Fortuner, mesinnya 2KD, mobilnya tahun 2010, manual. Jadi saya cek, saya udah nggak yakin dari begitu buka interior, saya cek ke dalam, saya mau colok scan, saya mau nyalain mesin, saya udah yakin dari segi interior aja udah ketahuan bahwasanya mobil itu kilometer pasti putaran. Karena saya cek kilometer di sana 140.000. Nah kenyataannya nih, gambarnya saya tunjukin. Nah ini gambar mesinnya. Kalau kalian detail perhatikan, ada stiker di bagian timing belt. Ini saya zoom. Nah ini stiker pergantian timing belt di setiap mesin diesel ada ini pasti. Nah ini pergantian timing belt pasti dicatat biasanya. Ini tercatat bahwasanya pergantian itu di tahun 2022 di kilometer 325 ribuan, 300 ribuan lebih yang jelas. Sedangkan kilometer pas saat saya cek itu 140.000. Berarti sudah diturunkan lebih dari setengah. Nah ini yang jadi masalah. Begitu selesai ngecek, gimana bang, mobil bagus ya, mobil sesuai, saya bilang gitu aja. Bahasanya pasti kalau misalkan yang nanya itu pihak showroom atau pedagang-pedagang, sesuai lah bang mobilnya, sesuai, dah itu aja bahasanya. Tapi terkadang ada yang memaksa. Gak apa-apa bang, kita buka-bukaan aja, daripada abang sampaikan di belakang nanti jatuhnya menjelek-jelekkan, bagus sampaikan di depan. Oke, saya bilang, saya sampaikan di depan, kilometer tidak real, saya bilang. Kok tidak real bang? Kilometer putaran, saya bilang. Dari mana bang tahu? Kata dia kan seperti itu. Oke, saya tunjukin stikernya. Nah saya tunjukin stikernya seperti itu, dia diam, nggak bisa jawab. Saya bilang, ini adalah stiker pergantian timing belt. Oh bukan bang, bahasanya ini stiker kenapa dicatat itu dianjurkan pergantian di tahun 2022 di kilometer segitu bang. Saya bilang, saya itu udah lama di bengkel, teman saya banyak di Toyota. Stiker ini gunanya adalah ketika terjadi pergantian timing belt, ini direcord di sini, dicatat di sini. Berarti pergantian terakhir timing belt ini di tahun 2022 di kilometer 300 ribuan sekian, 325 ribuan sekian. Dia diam, nggak bisa ngomong lagi. Jadi ini sebetulnya penyebab keributan ini banyak sebenarnya. Mobil bekas tabrak lah, mobil bekas banjir lah. Tapi kalau mobil bekas banjir sekarang, kalau untuk di Pekanbaru ya, untuk mengejas mobil itu bekas banjir itu sekarang lumayan sulit. Karena apa? Kebanyakan dari mobil-mobil yang datang gitu dari plat-plat luar ya, plat Pulau Jawa ada juga gitu yang bekas-bekas banjir dia di sana. Nah, itu dia itu
apa namanya, salonnya itu full karpet. Terkadang sampai niat-niatan tuh karpetnya dilapis lagi, dipadatin kiri kanannya, pokoknya karpetnya dibongkar semua gitu. Gawat. Tapi kalau memang nggak jeli kali, sekarang agak sulit membedakan mobil yang mana bekas banjir, mana yang bekas yang tidak, kalau untuk plat-plat luar Pulau Jawa. Nah, masalahnya sekarang adalah itu semua jadi bahan keributan ketika kita ngecek mobil di showroom atau si penjual. Makanya selalu saya sampaikan sama teman-teman semua, saya berharap lagi nih ya, kita tuh jual apa adanya aja. Kilometer tinggi ya udah, nggak ada jadi masalah, pasti laku, udah itu aja yang jelas. Jadi jangan takut mobil itu nggak laku lah. Mungkin gimana ya, sama lah kayak gini ya, kita mau jualan mobil itu kita harus salon, kita harus mempercantik, kayak gitulah, merapikan mobil itu biar menarik, gimana ya, biar menarik si pembeli tadi. Nah, mungkin yang dilakukan dia dengan memutar kilometer sampai setengahnya atau bahkan lebih rendah daripada itu ya itu untuk menarik perhatian dari si pembeli ini. Bahkan ya, saya nggak habis pikir, ada juga mobil tahun 2018 saya temui kemarin, kilometer aslinya itu 85 ribuan, diputar jadi 40 ribu. Fungsinya apa coba? Saya tanya. Kan nggak, gimana ya, nggak masuk akal gitu loh. Ngapa diputar lagi jadi 40 ribu? Mungkin dia bilang, mungkin dia pengen bahwasanya mobil itu memang wah kilometernya masih rendah gitu, karena didukung juga dengan kondisi si mobil itu, kondisinya masih sangat-sangat prima. Kalau saya cek ya, kondisinya masih sangat-sangat prima. Tapi kemarin ketahuannya itu kilometer diputar by scan dan by Toyota Auto 2000. Jadi ketahuannya di sana. Begitu saya cek buku servisnya semua ada yang janggal. Kemudian saya cek by aplikasi di di Auto 2000. Kalau Pekanbaru Agung Toyota namanya. Jadi saya cek di Auto 2000-nya, ketahuan di sana bahwasanya mobil itu padahal servisnya record. Dia servis itu terakhir di tahun 2023 di bulan Mei itu di kilometer 78.000. Tapi malah sampai Pekanbaru itu karena mobilnya plat B, jadi diputar. Jadi dari 80 ribuan sekian diputar jadi 40 ribu. Ini kan kacau semua. Jadi apa yang membuat dia itu berpikiran bahwasanya kilometer harus diputar lagi biar lebih rendah? Mungkin agar lebih menarik lagi, udah plat B low KM gitu mungkin kan. Jadi biar harga jualnya juga naik. Oke ya, terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.